Jadi sekali lagi ide dari laporan keuangan konsolidasi itu adalah menyajikan aktivitas dari afiliasi konsolidasi seakan-akan terpisah, padahal sesungguhnya mereka adalah satu perusahaan tunggal. Sehingga entitas konsolidasi juga harus apa, memisahkan, mengeluarkan pengaruh dari transaksi yang apa, transaksi yang sifatnya internal di dalam kelompok mereka. Itu harus dipisahkan atau bahasanya dieliminasi dari transaksi-transaksi yang bersifat internal di dalam kelompok usaha tersebut, ya. Kemudian bahwa laporan keuangan konsolidasi ini menyajikan laporan posisi keuangan dan hasil operasi itu seakan-akan sebagai perusahaan tunggal. Ini konsep secara umum dari bab dan ke bab akan diulang konsep kalimat ini. Bahwa laporan keuangan konsolidasi itu ya itu akan menyajikan laporan posisi keuangan dan hasil operasi dari entitas-entitas ekonomi itu seakan-akan perusahaan tunggal. Nah, kemudian bagaimana kita mekanisme proses eliminasi transfer antar perusahaan? Jadi kita berdasarkan dasarkan nomor 65 tentang laporan keuangan konsolidasi menyebutkan bahwa saldo antar perusahaan, ya, saldo antar perusahaan, pembelian penjualan, ini yang harus dihafal nih. Kali ini memang harus dihafal kali ini. Jadi saldo antar perusahaan, pembelian, penjualan, pengeluaran atau beban, ya, itu contoh dari saldo antar perusahaan dan transaksi yang harus dieliminasi. Nah, kemudian tidak ada perbedaan antara anak perusahaan yang dimiliki penuh dengan anak perusahaan yang dimiliki tidak penuh sehubungan dengan eliminasi transfer antar perusahaan. Ya, tidak tidak ada beda. Nah, nanti yang sedikit berbeda ketika ada pengakuan. Ketika ada pengakuan laba dari barang ataupun jasa yang ditransfer. Kalau ada di sana di dalamnya ada unsur laba, baik itu barang ataupun jasa, nanti sedikit ada apa, pengakuan nanti. Berapa nanti yang ketika dia melaporkan adanya laba, maka laba itu akan dinilai berapa yang menjadi hak pengendali dan berapa hak minoritas atau non pengendali. Tapi sekali lagi bahwa laba atas transaksi aset itu kalau nanti terkait dengan pihak di luar usaha. Ya. Jadi contoh, sampaikan contoh nih. Ya kan? Niki mana nggak muncul Niki? Mungkin Niki nikah sama Mariana misalnya. Baru sama siapa? Tapi lagi ya kan. Terus kemudian Niki lulus dari satu akuntansi langsung diangkat sama Jokowi jadi, jadi Menteri Keuangan karena Menteri Keuangannya bermasalah. Artinya duitnya banyak nih, entah dari mana duitnya. Nah, terus bapaknya Niki tahu, wah anak saya berhasil nih, kebetulan mau lebaran butuh uang, ada tanah tuh, total dari tanah itu 10 hektar, mau tak jual 1 hektar deh ke Niki. Ki, papa mau ketemu kamu. Oh apa pak? Papa mau butuh uang, mau tak jual tanahnya, kamu beli ya. Nah, harga pasar tanah itu 1 hektarnya mungkin 300 juta. Tapi karena tahun ini berduit sekarang, jadi miliarder,
miliarder dadaan dijual. Jadi 1 hektar jadi 1 miliar. Nah, bapaknya kan untung tuh 700 juta. Nah, maka pertanyaan kembali, apakah benar mengalami keuntungan? Nah, ternyata enggak. Kecuali sama Niki dijual. Setelah beli dari eh, apa? Beli dari bapaknya 1 miliar dijual laku 400 juta. Maka kekayaan kelompok usaha itu hanya bertambah 100 juta dari 300 menjadi 400. Ya. Kalau tadi 1 miliar hanya sekedar pengakuan gitu ya. Nah, jadi ini kita lihat bagaimana siklus induk dengan induk perusahaan dengan anak perusahaan dengan anak perusahaan. Ini mereka adalah sebagai satu kesatuan entitas konsolidasi, sebagai satu kesatuan usaha. Nah, di sini ada keluar. Nah, ini ya. Ini ada panah dari luar. Ini ada panah keluar juga. Ini ada panah keluar juga. Nah, yang keluar di sini kalau ada laba, di sini ada laba, ini ada laba. Nah, itulah yang akan menambah kekayaan keluarga. Ya. Niki datang ke bapaknya Mariana. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan saya Niki. Oh Niki, iya saya kawan akrab kuliah. Begini Pak, saya mau taruhan sekalian katanya Lebaran, setelah Lebaran. Oh, emang kamu punya apa? Nggak punya apa-apa. Ah nggak bisa. Terus gara-gara ikut mata kuliah AKL, oh, kata Pak Arsono itu hanya akal-akalan aja. Ya udah, datang lagi. Pak, saya punya Alphard Pak. Oh ya nggak apa-apa mau. Tapi kan ujung-ujungnya sama aja, balik lagi ke Niki. Gitu. Nggak akan ada masalah. Ya. Nah, ini bolak-balik nyekennya. Nah, jadi semua transaksi itu kalau dia sifatnya transfer internal, ya ini ada kata-kata ini. Kalau dia sifatnya transaksinya adalah internal, nah ini harus dieliminasi, ya. Nah, harus dieliminasi. Nah, kemudian bagaimana kalau ada laba atau rugi yang belum terrealisasi? Nah, laba atau rugi yang belum terrealisasi ini artinya gini, bahwa laba rugi penjualan suatu barang ke pihak yang berelasi ini akan dianggap terrealisasi kalau nanti apa kalau dia nanti dari perspektif penjual perspektif perusahaan penjual. Tapi kalau untuk konsolidasi belum dianggap terrealisasi dan akan dianggap terrealisasi kalau penjualan itu kepada pihak yang tidak berelasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan di sini. Jadi laba itu akan dianggap terrealisasi kalau penjualan itu kepada pihak yang tidak berelasi. Ya. Jadi penjualan laba dari penjualan itu akan dianggap terrealisasi apabila penjualan itu kepada pihak yang tidak berelasi. Ya. Jadi kalau ada laba yang belum terrealisasi dari transfer antar perusahaan, maka laba itu disebut laba antar perusahaan yang belum terrealisasi, unrealized intercompany profit. Kemudian, kemudian ini contoh, ya, ada pembelian oleh PT Induk, ya, PT Induk beli dari pihak luar
Ya, seharga 10 juta. Kemudian dari induk dijual lah kepada anak 15 juta. Di sini seakan-akan laba berapa ini? Seakan-akan labanya 5 juta. Ya. Nah, kemudian sama anak, karena dia belinya 15 juta dari induk, dia jual lagi lah kepada pihak di luar seharga 25 juta. Maka di sini seakan-akan ada laba 10 juta. Nah, jadi induk seakan-akan dia dapat laba 5 juta, anak seakan-akan dapat 10 juta. Total keuntungan konsolidasi semuanya adalah 15 juta. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ini ada 4 kondisi. Ketiga transaksi yang terjadi pada periode akuntansi yang sama, ketiga transaksi terjadi pada periode akuntansi yang sama. Jadi T1, T1, T2, T3 ini dalam periode yang sama. Maka jumlah keuntungan yang dilaporkan atas transaksi tersebut adalah 5 juta, itu dari luar. Untuk tadi 10 juta dijual ke anak 5 juta. Kemudian dari anak 15 juta dijual keluar 25 juta. Dapat 10 juta. Total entitas konsolidasi adalah keuntungannya 15 juta. Nah, keuntungan yang dilaporkan setiap entitas dianggap telah terrealisasi karena tanah telah terjual kepada pihak yang tidak berelasi. Kepada pihak yang tidak berelasi selama periode tersebut. Jadi total keuntungan yang dilaporkan oleh entitas konsolidasi adalah perbedaan antara harga yang dibayarkan oleh entitas konsolidasi sebesar 10 juta dan harga jual tanah ke pihak di luar yang tidak berelasi kepada pihak yang tidak berelasi sebesar 25 juta. Nah, ini karena dianggap satu periode akuntansi. Ya. Nah, jadi ini sini modalnya 10 dijual 25. Maka keuntungannya adalah 15 juta. Ya. Nah, kemudian kasus B. Hanya T1 yang diselesaikan selama periode berjalan. Ya, T1 tadi apa? Hanya T1 yang diselesaikan sama periode berjalan. Hanya ini aja. Induk beli, udah selesai. Nggak ada ke anak, nggak ada apalagi dijual keluar. Nggak ada. Hanya induk beli aja. Maka tidak ada yang perlu dilaporkan. Ya. Nggak ada yang perlu dilaporkan. Induk berapa? Nggak ada. Nggak ada laba. Ya, tidak ada keuntungan. Karena yang dilaporkan hanya biaya perolehan induk. Berapa biaya perolehan aset itu. Kemudian kasus C. Hanya transaksi T1 dan T2 yang telah selesaikan. T3 nggak dijalankan. Ya, kasus ketiga, hanya T1 dan T2 yang dijalankan. Artinya beli dari pihak luar, lalu dijual kepada anak. Habis itu anak nggak diapa-apain. Ya. Habis itu sama anak berhenti di sini. Nggak ada T3, nggak dijual kepada pihak lain. Nah, maka yang terjadi adalah, kita lihat, yang terjadi adalah induk saja. Induk dapat keuntungan 5 juta. Karena beli dari pihak luar 10 juta, dijual 15 juta. Karena nggak dapat apapun. Nah, maka secara entitas konsolidasi pun akan dinolkan. Kenapa? Ini nggak boleh, gitu ya. Ini nggak boleh diakui oleh si konsolidasi, nggak boleh. Pengakuan
laba hasil jual kepada anak itu nggak boleh diakui sebagai laba, maka di entitas konsolidasi harus dihapuskan. Ya, karena tidak dijual kepada pihak di luar. Ya, jadi kayak tadi bapaknya Niki tadi, ya, dijual kepada Niki dari 300 juta kepada Niki doang, 1 miliar, dapat keuntungan 700 juta. Maka secara konsolidasi nggak akan dapat apapun. 700 juta itu harus dihapus. Ya. Kemudian kasus D. Hanya transaksi T3 yang diselesaikan sama berjalan. T1 dan T2. T1 itu tadi pulaan, induk pulaan, T2 dan induk dijual kepada anak, terjadi di periode sebelumnya. Artinya kalau terjadi di periode sebelumnya, sama seperti kasus ini, ya, C. Tapi hanya T3 yang diselesaikan selama periode berjalan. Maka, ya, maka yang ini tidak diakui, ya, maka di sini makanya 0, ya. Kemudian anak menjual kepada pihak luar dapat keuntungan 10 juta. Karena dia belinya 15 juta, dijual 25 juta. Ya. Kemudian jadi anak mengaku keuntungan yaitu selisihnya ya dari 25 juta dan harga perusahaan 15 juta, sehingga entitas konsolidasi melaporkan keuntungan sebesar selisih harga jual yaitu 10 juta. Ini awas ya, ini salah ini. Ya. Sini 10 juta angka ini. Ini 25, ini 15. Nah, kalau itu maaf, kalau konsolidasi secara konsolidasi ya, ya, karena diperoleh dari T apa Indo memperolehnya 10 juta, dijual 25 juta. Secara konsolidasian dapat keuntungan 15 juta. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa penjualan aset dalam entitas konsolidasi hanya perubahan lokasi aset. Kalau tadi saya analogkan pindah kantong, ya. Jadi tidak mencerminkan akhir dari proses pendapatan. Kalau ingin mencapai proses pendapatan, harus penjualan kepada pihak eksternal, harus dijual kepada pihak eksternal konsolidasi. Jadi kita harus bisa membayangkan dan memvisualisasikan apakah itu transaksi dalam entitas konsolidasi ataukah melibatkan pihak di luar. Kalau melibatkan pihak di luar, nanti akan berakibat laba yang terrealisasi. Bagaimana kalau itu tadi barang ya, kalau jasa, ya. Nah, di sini contoh, ya. Jadi kadang-kadang induk memberikan jasa pada anak perusahaan. Nah, jadi pada suatu saat perusahaan membeli jasa dari pihak yang berelasi, sama. Pada pihak yang berelasi, kemudian dan biasanya mencatat sebagai beban dan penjualan atau beban dan pendapatan. Nah, contoh induk menjual jasa konsultasi. Induk menjual jasa konsultasi sebesar 50 juta. Nah, maka induk akan memakai pendapatan 50 juta. Dalam pembukaan anak memakai adanya beban 50 juta.
Kemudian dalam kertas kerja konsolidasi, nah itu kita perlu ayat jurnal ya, pendapatan konsultasi ya, dan beban 50 juta. Jadi pendapatan beban ini harus sama-sama dieliminasi. Ya, sama-sama dieliminasi. Karena nggak boleh mengakui pendapatan dari hasil transaksi internal, nggak boleh. Mengakui biaya dari akibat dari transaksi internal juga nggak boleh. Ya. Kecuali itu pendapatan kaitannya dengan pihak di luar. Oke. Kemudian transfer aset, misalkan contoh berupa tanah, ya, contoh berupa tanah antar perusahaan. Indo menjual tanah senilai 10 juta. Ya. Jadi contoh perusahaan membeli tanah 10 juta dan menjual ke anak perusahaan 10 juta. Maka aset tersebut dinilai sebesar 10 juta. Ini perolehan awal dari entitas konsolidasi. Jadi kas pada tanah, di anak perusahaan yaitu kas pada tanah. Jadi suatu perusahaan membeli tanah sebesar 10 juta dan menjualnya ke anak perusahaan senilai 10 juta. Maka aset tersebut dinilai sebesar 10 juta dari biaya perolehan awal kas pada tanah. Karena penjual tidak mencatat keuntungan atau kerugian, maka dari sudut pandang konsolidasi, laba ataupun aset dinyatakan secara tepat. Nah, karena nggak ada keuntungan, ya sudah, berarti nggak ada namanya eliminasi atas laba, atas pendapatan ataupun biaya, nggak ada. Kemudian kalau transfer tanah yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya memerlukan perlakuan khusus. Nah ini kalau ada kelebihan, berarti keuntungan ataupun kerugian dari entitas penjual ini harus dieliminasi karena tanah itu dimiliki oleh entitas konsolidasi. Tidak ada keuntungan ataupun kerugian yang dilaporkan dalam keuangan konsolidasi sampai tanah itu dijual kepada pihak di luar entitas konsolidasi. Jadi paham ya tadi kayak Niki tadi bapaknya punya tanah senilai 300 juta dijual sama Niki 1 miliar. Itu nggak akan nambah apapun. Seakan-akan seakan-akan awalnya nampak ada laba tuh, waduh dapat laba 700 juta padahal enggak. Kecuali sama Niki nanti dijual lagi. Misalkan 400 juta, nah, dapatlah keuntungan 100 juta. Kemudian ini ilustrasi PT Indo mengakuisisi tanah. Mengakuisisi itu artinya membeli ya. Tanah sebesar 20 juta pada tanggal 1 Januari 2021 dan menjual tanah tersebut karena perusahaan pada tanggal 1 Juli 2021 sebesar 35 juta. Indo beli dari pihak luar 20 juta. Dijual kepada anak 50 juta. Ini ingat, badannya adalah entitas konsolidasi. Maka jurnalnya yang induk lakukan ya, terhadap anak tanah pada kas. Ya, induk mencatat pembelian tanah dan penjualan properti anak. Tanah pada kas, mencatat pembelian tanah. Ya, kemudian tanggal 1 Juli 2001, kas dan tanah pada keuntungan penjualan tanah. Ya, kasnya 30 juta. Ya, ini bukan di debit ya, kredit ini. Tanah di kredit. Kas pada tanah dan keuntungan penjualan. Tanahnya 20 juta, keuntungannya 15 juta. Ingat, ini salah ini. Ini di kredit. Nah, kemudian tanggal 1 Juli anak mencatat tanah pada kas 35 juta. Jadi akibat dari transfer jual beli ini mengakibatkan keuntungan sebesar 15 juta. Nah, keuntungan 15 juta ini
adalah keuntungan yang sifatnya belum terrealisasi dari sudut pandang entitas konsolidasi. Ya. Jadi dianggap belum terrealisasi dari sudut pandang konsolidasi. Sehingga dalam laporan keuangan konsolidasi, tanah tetap harus dilaporkan sebesar biaya perolehan awal, yaitu 20 juta, bukan 35 juta. Jadi keuntungan sebesar 15 juta, ya, keuntungan sebesar 15 juta ini harus dieliminasi. Keuntungan penjualan tanah pada tanah sebesar 15 juta. Ya. Kemudian bagaimana alokasi eliminasi laba belum terrealisasi? Nanti di situ kita akan mengenal ada penjualan downstream, ada penjualan upstream. Penjualan downstream itu adalah induk menjual kepada anak. Ya, ada penjualan dari induk kepada anak. Kalau upstream, penjualan dari anak kepada induk. Jadi keuntungan atau kerugian perusahaan ini dijaga oleh afiliasi penjual, ya, oleh afiliasi penjual dan menjadi pemegang saham afiliasi tersebut. Ini ada downstream, ada upstream. Downstream itu dari induk ke anak, upstream dari anak kepada induk. Nah, ini yang perlu diingat bahwa jika anak perusahaan dimiliki penuh, maka nggak ada masalah, ya. Kalau jika anak dimiliki penuh, maka semua keuntungan itu akhirnya menjadi haknya induk karena dimiliki penuh 100% dimiliki oleh induk. Maka keuntungan ataupun kerugian itu adalah haknya induk sebagai satu-satunya pemegang saham. Tapi jika anak perusahaan tidak memiliki penuh, ya, maka keuntungan atau kerugian dari penjualan upstream harus dibagi antara induk perusahaan dan pemegang saham non pengendali. Jadi jika anak tidak memiliki saham secara penuh, maka keuntungan dan kerugian itu harus dibagi antara induk dan non pengendali atau induk dengan anak. Nah, keuntungan dan kerugian ini belum dianggap terrealisasi sampai dilakukan penjualan kepada pihak eksternal. Ini kita lihat skemanya downstream untuk menjual ke anak perusahaan. Maka yang dieliminasi apa? Yaitu terhadap kepentingan pengendali. Ya, terhadap kepentingan pengendali. Berarti yang induk yang akan dieliminasi. Ya, kalau upstream, anak menjual kepada induk. Ya, ada dua kondisi, anak perusahaan dimiliki penuh, nah ini nggak ada masalah. Maka kasusnya sama seperti di atasnya, urusan induk. Kalau anak perusahaan dimiliki secara penuh, ya, berarti kalau ada laba rugi itu urusannya induk. Anak udah nggak tahu menau udah karena anak ini dimiliki secara penuh. Tapi kalau anak perusahaan dimiliki oleh pengendali, maka dihitung secara proporsional. Berapa hak induk, berapa hak anak, berapa hak pengendali, berapa hak non pengendali. Contoh bagaimana kita menghitung berapa laba untuk pengendali dan non pengendali baik itu downstream ataupun upstream. Ya, contoh di sini, ya. PT Ideal memiliki 70% saham biasa PT Akasia. PT Ideal melaporkan laba operasi dari aktivitasnya sendiri, tidak termasuk mendapatkan investasi dari PT Akasia sebesar 100 juta. PT Akasia melaporkan laba bersih sebesar 60 juta, termasuk dalam laba afiliasi penjual adalah keuntungan belum terrealisasi sebesar 10 juta. Jadi di dalam 10 juta ini ada yang belum terrealisasi yaitu 10 juta. Atau ada di antara dari 100 juta ini 10 jutanya belum terrealisasi. Nah, ada dua penafsiran. Makanya itu tergantung dari mekanisme penjualannya, apakah downstream atau upstream. Ya. Nah, jadi kalau penjualan downstream kepada anak, maka laba belum terrealisasi dieliminasi seluruhnya dari
bagian laba pemilik entitas induk. Ini rumusnya di sini. Kalau terjadi downstream, maka yang dieliminasi adalah kepentingan seluruh pengendali. Ya. Jadi laba yang belum terrealisasi dieliminasi sepenuhnya seluruhnya dari bagian laba pemilik entitas induk pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi. Jadi misalnya ini kita lihat dari 100.000 laba, ya, dari 100.000 laba yang dia miliki, ya, maka laba antar perusahaan yang belum terrealisasi 10 juta. Maka yang kita akan melihat berapa laba terrealisasi terpisah dari PT Ideal. Berapa sih sesungguhnya? Yaitu sebenarnya adalah 90 juta. Nah, kemudian laba dari PT Asia 60 juta. Sehingga laba berkonsolidasi 150 juta. Nah, laba untuk kepentingan non pengendali adalah 15 juta. Laba untuk kepentingan pengendali adalah 135 juta. Dari mana ini 15 juta? Pertanyaannya kan gitu. Dari mana 15 juta? Jadi 15 juta ini adalah apa untuk kepentingan pengendali. Jadi proporsinya. Kemudian kalau upstream dari 60 juta ini ternyata 10 juta diantaranya itu adalah belum terrealisasi. Maka di sini yang kita bersihkan. Kalau downstream yang kita bersihkan adalah induknya, ya. Kalau upstream yang kita bersihkan adalah laba anaknya. Kita ketemu lah 50 juta yang menjadi hak induk. Dengan total laba berkonsolidasi 150 juta. Nah, 150 juta di sini ada laba terrealisasi idealnya adalah karena induknya memiliki 75%, maka yang 25% adalah kepentingan non pengendali. 25% kali laba induk, ya. Kemudian perlu diingat bahwa keuntungan dan kerugian antar perusahaan, ya, belum terrealisasi selalu dieliminasi penuh dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Sini kita lihat keberadaan kepentingan pengendali di anak perusahaan penjual hanya mempengaruhi alokasi eliminasi keuntungan dan kerugian sebelum terrealisasi. Kita lihat pendapatan kepentingan non pengendali. Ya, tadi pertanyaannya dari mana 15 juta ini? Ya, tadi itu adalah 60 juta itu dikalikan dengan 25%, yaitu 15 juta. Karena non pengendali punya hak 25%-nya, hidupnya 75 juta. Kemudian laba yang dialokasikan ke kepentingan non pengendali dalam contoh transaksi upstream dihitung sebagai berikut. Ya, dari 60 juta bersihnya adalah 10 juta, apa 50 juta. Dari 50 juta kalikan 25%, yaitu 20 juta 500. Dalam contoh transaksi downstream, laba antar perusahaan belum terrealisasi adalah sebesar 10 juta diakui dalam pembukaan unit perusahaan. Ya, kepentingan non pengendali tidak pengaruh oleh
keuntungan belum terrealisasi dari transaksi penjualan downstream. Nah, seluruh laba anak perusahaan sebesar 60 juta terrealisasi dari transaksi dengan pihak eksternal di entitas konsolidasi. Dalam contoh transaksi upstream, laba perusahaan anak, laba anak perusahaan termasuk keuntungan belum terrealisasi sebesar 10 juta, dan jumlah laba anak perusahaan yang terrealisasi dari transaksi dengan eksternal adalah 50 juta. Yaitu 60 juta dikurangi laba belum terrealisasi 10 juta. Jadi beda hasilnya ya. Hasil pertama downstream dan upstream. Nah, ini ada kasus ya. Unjuk membeli 80% saham PT Anak pada tanggal 31 Desember 2010 pada nilai perusahaan sebesar 240 juta. Pada tanggal 1 Juli 2021, Unjuk menjual tanah ke PT Anak sekitar 35 juta. Unjuk semula membeli tanah tersebut pada tanggal 1 Januari 2021. Kemudian selama tahun 2001, Indo melaporkan laba sebesar 155 juta, terdiri dari laba dari operasi reguler 140 juta dan keuntungan penjualan tanah sebesar 15 juta. Indo mengumumkan dividen sebesar 60 juta. Anak melaporkan laba bersih 50 juta dan mengumumkan dividen 30 juta. Indo mencatat investasi di PT Anak menggunakan metode ekuitas dasar, di mana PT Indo mencatat bagian atas laba bersih dan dividen PT Anak, tapi tidak menyesuaikan untuk laba antar perusahaan belum terrealisasi. Jadi PT Induk mencatat penjualan dan keuntungan yang dihasilkan yaitu 15 juta. 35 juta kurangi 20 juta. Dengan jurnal yang dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian ayat jurnal dengan metode ekuitas ya, kas pada investasi 24 juta, yaitu 30 juta kali 80%. Ya, 30 juta kali 80%. Jadi sebesar 24 juta. Jadi kita hitung balik ya. Jadi kemudian investasi pada pendapatan PT Anak. Jadi dapat 50 juta. PT Anak melaporkan 50 juta. Maka 50 juta kali 80%. Jadi hak pengendali. Itu 40 juta. Maka di dalam buku besar investasi pembukaan PT Anak tampak bahwa biaya perolehan adalah 50 juta. Aktual aktivitas yaitu 50 juta kali 80%, 40 juta, maka saldo per 31 Desember yaitu 256 juta. Kemudian bekas konsolidasi dari X1 nah, itu ada pendapatan untuk kepentingan pengendali dan dividen dan kepentingan pengendali. Pendapatan untuk kepentingan kepentingan pengendali adalah 10 juta. Kita lihat sini. Kemudian dividen yang diumumkan dan investasi pada saham dana sini apa, dividen yang diumumkan
30.000 kali 80%, itu 24 juta. Ya. Sedangkan investasi yang bedanya itu 16 juta. Tujuannya itu di sini adalah mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Ya. Maka pendapatan itu selalu normalnya di kredit, kita pindah ke debit. Dan pendapatan untuk kepentingan pengendali juga itu, pengendali 10 juta ini harus dieliminasi pada dividen yang pengendali. Kemudian komponen berikutnya adalah ekuitas, ekuitas yaitu saham untuk saya sini. Kemudian karena tanah masih dimiliki dalam entitas konsolidasi keuntungan sebesar 15 juta, ya, yang belum diakui PT Indo dalam pembukanya harus dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi. Jadi kita lihat. Kemudian kepentingan pengendali bagi bagian pemegang saham dan pengendali dari laba entitas konsolidasi terbatas sebesar bagian proporsinya atas laba anak perusahaan. Laba bersih PT anak perusahaan tahun 2001 sebesar 50 juta dan kepentingan dan kepemilikan pemegang saham dan pengendali sebesar 20%. Maka labanya yaitu sebesar 20% dari 50 juta. Nah, selanjutnya bagaimana perlakuan upstream? Ini sama contoh kita gunakan contoh yang sama untuk upstream tadi ya. Anak mengalami keuntungan penjualan tanah sebesar 15 juta. Nah, ini nanti akan diingat di 15 juta ini akan di berapa proporsinya untuk anak, untuk non pengendali, berapa untuk induk. Kemudian ada laba yang dari laba reguler yaitu 50 juta. Sehingga laba PT anak 2001 adalah totalnya adalah 65 juta. Nah, ini kita lihat. Oke. Kas pada investasi saham di PT Anak 24 juta. Ya. Kemudian investasi saham di PT Anak 52 juta. Jadi 65 juta kali 80%. Ini 3 juta kali 80%. Nah, ini di buku akun investasinya akan muncul begini. Kertas berikutnya kertas konsolidasinya adalah menghapus pendapatan dari anak dan mengumumkan dividen dan investasi yang anak. Pendapatannya harus dihapuskan. Artinya apa? Saldo normal debit, apa kredit pindahkan ke debit. Oke. Nah, ini kalau laporan posisi keuangan sama perubahan likuiditas. Ini ada jumlahnya itu saham komponen saham. Nah, ini saham PT Anak ya, saham PT Anak berapa, saldo laba PT Anak berapa,
maka investasi sahamnya juga akan berkurang. Jadi nggak boleh mengakui investasi dalam dirinya sendiri, nggak boleh. Nah, kemudian keuntungan penjualan tanah pada tanah sekian. Nah, ini yang perlu dicatat lagi bahwa satu-satunya perbedaan prosedur dalam eliminasi upstream dan downstream adalah laba antar perusahaan belum terrealisasi anak perusahaan dari penjualan upstream dieliminasi secara proporsional terhadap kepentingan pengendali dan kepentingan pengendali. Sedangkan laba antar perusahaan belum terrealisasi untuk perusahaan dari penjualan downstream dieliminasi seluruhnya terhadap pemilik entitas induk. Oleh karena itu dalam contoh penjualan downstream seluruh keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi sebesar 15 juta. Dieliminasi terhadap bagian laba dari pemilik entitas induk untuk mendapatkan laba bersih konsolidasi. Nah, dalam kasus upstream tadi bahwa keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi sebesar 3 juta dikurangi dengan bagi laba dari kepentingan kembali. Ini hitungan tadi hitungan apa upstream ya, hitungan upstream berapa yang belum terrealisasi dari punya anak ini. Ini kepentingan pengendali sekian sekian pendapatan ini tambahan variasi aja. Nah, anak mengambil keuntungan dari penjualan kerja eksternal 10 juta ini tadi 25 juta orang 35 juta. Tapi dari sudut pandang konsolidasi keuntungan itu sebesar 35 keuntungannya sebesar 25 juta. Jadi perbedaan antara harga jual tanah dari entitas konsolidasi 25 juta dan harga beli tanah itu 20 juta. Nah, dalam kertas kerja konsolidasi tanah tidak perlu lagi dikurangi sebesar keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi karena keuntungan tersebut sekarang terrealisasi dan entitas konsolidasi tidak memiliki tanah tersebut. Sebaliknya keuntungan sebesar 10 juta diatur lebih tanah dari penjualan tanah kepada pihak luar dan harus disesuaikan guna mencerminkan total keuntungan entitas konsolidasi 25 juta. Kita lihat pasal berapa keuntungan menjual tanah 15 juta. Nah, ini penjualan downstream untuk dana. Walaupun ada di sini kita lihat ada perolehan petunjuk sebesar 9 juta pada saat beli tanggal 31 Desember. Tahun kemudian 31 Desember telah disusahkan menggunakan metode garis lurus selama 10 tahun tanpa nilai sisa nilai buku dari peralatan tersebut sesaat sebelum penjualan sebagai berikut. Isinya keuntungan yang diambil petunjuk dari penjualan peralatan sebesar sekian.
Ini hanya data misal ya. Kemudian anak mencatat pembelian perusahaan peralatan sebesar dia peroleh yaitu peralatan pada kas, peralatan. Anak tidak menyuruh, anak tidak menyusutkan peralatan selama setahun. Karena dibeli pada akhir tahun. Untuk harus mencatat penyusutan peralatan dari X1 sampai akhir tahun. Dan penyusutan pada akumulasi penyusutan. Untuk juga mencatat penjualan peralatan di akhir tahun 2021 dan mengaku keuntungan dari penjualan tersebut. Misalkan dijual 7.600, maka di sini kas 7 juta, akumulasi penyusutan 2.700, keuntungan dari penjualan dan mencatat nanti untuk mencatat jumlah metode kita semua bagiannya ya aspal investasi di PT Anak. Jadi sekali lagi menjadi kata kuncinya adalah ketika kita anak mengakui adanya laba maka langsung dihitung berapa proporsi yang menjadi hak induk ya contohnya di sini kita pada investasi pada pendapatan anak. Oke, ada pertanyaan dari sini? Yang lainnya silakan dibaca-baca sendiri ya. Tapi secara prinsip tadi yang perlu saya jelaskan, kalau ada eh, transaksi internal maka itu tidak diakui, ya, gitu. Tapi kalau itu melibatkan pihak luar, siapa yang menjual? Nah, kalau yang menjual adalah anak, nanti juga akan dihitung berapa hak induk pengendali ya. Ya ada pertanyaan di sini? Ada? Baik. Kalau nggak, kalau dia berarti nggak ada, ya. Lalu kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.